Pada pertemuan bab 3 kali ini kita akan melanjutkan analisa lanjutan mengenai mencari pola. Pada bab ini yang akan kita bahas ada 3, yakni nomor 1 mencari kartu expired, yang nomor 2 mencari transaksi konsumen tertentu, yang ketiga cek saldo kartu kredit. Yang pertama, yang A, kita mencari kartu kredit expired. Salah satu kunci kelancaran operasi perusahaan Metafor adalah kartu kredit yang dipegang oleh semua karyawan. Oleh sebab itu, Anda ingin mencari bukti kartu kredit yang hampir masuk kadaluarsa. Misal tanggal kadaluarsa kartu kredit yang Anda cari adalah tanggal 1 Januari 2004 atau sebelumnya. Namun, tanggal 1 Januari 2004 ini hanya digunakan sebagai contoh, karena pada ujian atau kuis yang akan Anda kerjakan besok, ini disesuaikan dengan data yang dipakai dari sampel. Jadi datanya, tanggal kadaluarsanya misalnya nggak tentu tanggal 1 Januari 2004. Bisa tanggal 31 Desember 2004 dan lain sebagainya. Untuk memulai langkah ini kita buka dulu tabel kredit card Metafor. Tabel kredit card Metafor kalian sudah dibuka, kemudian klik tombol edit view filter. Di kotak expression, klik expired date. Kemudian ini kita klik date atau tanggalnya, yaitu 2004 1 Januari. Kemudian kita klik verify. Untuk menghindari error untuk penulisan tanggal, usahakan menggunakan tombol ini. Udah ada settingannya date. Ini kalian sesuaikan aja tahun 2004 0101. Kalian cari dari sini, kemudian kalian klik OK. Kalau sudah di verify, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk menghitung jumlahnya, kita nggak usah perlu menghitung satu-satu, karena bisa dengan analyze count record. Terus kemudian klik OK, akan di bawah sini akan muncul 8 strip 200 sesuai di soal. Jadi ada 8 yang lewat atau yang kadaluarsa, 8 credit card yang kadaluarsa dari 200 credit card. Kemudian yang nomor 6, hasil analisa tersebut dapat diekstrak dalam bentuk teks jika ingin mengirim hasil analisa tersebut ke orang lain sebagai lampiran email atau mencetaknya. Untuk yang nomor 6 ini kalian sudah belajar di pertemuan kemarin bagaimana cara mengekstrak dan mengekspor ke misalnya dalam bentuk Excel, kemudian dikirim ke WA atau ke email asisten. Itu kemudian kalian sudah bisa, itu namun langkahnya sama, yang dipilih hanya kemarin Excel, sekarang menjadi TXT atau teks. Kemudian nomor 7, klik data, export to other application. Nah, kita akan mencoba. Di sini kita pilih view karena kita ingin mengekspor semuanya. Kemudian export as-nya di sini kita pilih yang teks. Kalau di buku mungkin masih tulisannya plain text karena ini buku yang belum dikonversi ke ACL 9 atau belum disesuaikan ke ACL 9, sehingga tulisannya masih plain text. Untuk tulisan export as-nya di sini hanya teks aja. Kemudian masukkan file CNN to expired by January 1, klik OK. Ini dimasukkannya di kolom 2 sini ya. Di kolom 2 sini kita masukkan, kemudian kita isikan dengan GGN to itu Januari 1, kemudian diklik OK.
nanti akan ada pemberitahuan bahwa ini sudah berhasil diekspor ke dalam bentuk txt. Kemudian ada beberapa kelas yang nanti asisten atau dosen Pak Aryono ataupun Pak Niko meminta untuk mengirim txt-nya ke email atau ke WA asisten. Kemudian langkah yang B yaitu mencari transaksi untuk konsumen by number. Kita di sini kita bisa mencari itu dengan dua cara, yaitu dengan fungsi find atau fungsi cari, atau mencari record dengan filter langsung. Misalnya langsung disebutkan aja angkanya berapa, di kolom berapa dan di nomor berapa. Untuk penjelasan kali ini kita prinsipnya hampir sama seperti Excel. Kita bisa menggunakan misalnya dalam penjumlahan kita bisa menggunakan sum, atau untuk dijumlah itu menggunakan sum, atau bisa langsung penjumlahan dengan menggunakan sama dengan tanda angka tersebut, tanda plus kemudian angka tersebut. Berarti itu merupakan sebuah penjumlahan, atau bisa juga dengan sama dengan dalam kurung sum, atau sama dengan sum langsung baru dalam kurung tabel berapa titik 2 tabel berapa, itu merupakan penjumlahannya sama. Nah, itu teorinya hampir sama seperti yang B nomor 21 ini. Konsumen nomor 4444413 mempunyai catatan buruk di beberapa perusahaan sejenis. Oleh karena itu, Anda ingin mencari transaksi terkait dengan konsumen tersebut. Ada dua langkah yang bisa digunakan untuk analisa ini, yaitu yang pertama gunakan fungsi find dengan customer number 44413, atau dibuat dengan customer number sama dengan 44413. Langsung aja ke yang pertama, yaitu buka tabel TransApril. Fungsi find untuk mencari rekor konsumen yang pertama, yaitu buka tabel TransApril, klik tombol edit filter, di kotak expression tulis find. Find-nya ini kalian nggak perlu nulis ya, udah ada di sini. Find, kemudian customer number, koma 4444413. Terus kemudian kita harus menggunakan tanda petik 2 dipakai dalam ekspresi tersebut karena 44413 merupakan tipe ASCII atau berkarakter ASCII text. Kemudian klik tombol verify jika valid. Kemudian klik OK. Kemudian di sini semuanya sesuai yang kalian cari jumlahnya. Kita cek dulu jumlahnya ada berapa. Sesuai di buku, jumlahnya sesuai di buku yaitu 26 per 281 pada bagian bawah sini. Berarti sudah benar karena customer number-nya semuanya sudah terisi dengan 44413. Kemudian yang nomor 2, mencari record dengan filter langsung, yaitu ini kita remove filter, kemudian balik ke 281 seperti biasa. Yang B, klik tombol edit view filter. Di kolom expression tulis langsung tanpa perlu menggunakan function di sini atau menggunakan find di sini, tidak perlu. Kita harus langsung mencari di customer number sama dengan 4444413. Kemudian verify, kalau sudah valid kita klik OK. Kita cek apakah jumlahnya sama seperti yang menggunakan rumus find. Nah, jumlahnya sama dengan yang menggunakan rumus find, yaitu 226 per
281. Jumlahnya sama seperti yang menggunakan rumus find J. Sehingga kalian ini bebas memilih menggunakan rumus yang mana. Apabila nanti selama UIS atau UTS, UAS diminta untuk mencari menggunakan customer number atau codes, kalian bisa menggunakan kedua rumus yang tadi. Menggunakan filter langsung customer number sama dengan, atau menggunakan fungsi find customer number 444413. Selanjutnya, cek saldo kartu kredit. Auditor perlu melihat sekilas gambaran atau kondisi entitas yang diperiksa dari data yang dimiliki. Misalnya, Anda dapat melihat saldo tertinggi atau saldo yang melewati batas atau limit kredit. Informasi tersebut dapat dipakai sebagai indikator masalah potensial terkait penggunaan kartu kredit karyawan. Salah satu cara untuk melihat jumlah pemakai kartu kredit adalah jumlah transaksi besar dapat memakai filter dengan new ball lebih besar dari $2.000 atau $1.000, atau dengan cara lain yang menggunakan fitur quick sort. Yang pertama, kita mencari transaksi lebih besar dari $1.000 atau $2.000. Buka dulu Kraber Credit Card Metaphor. Klik kanan pada kolom New Ball. Kemudian pilih Quick Sort Descending. Maka tampilan tabel akan berubah. Kolom New Ball akan urut mulai dari angka terbesar ke angka terkecil. Perhatikan semua angka, mungkin akan diperoleh gambaran tentang suatu hal atau masalah. Kemudian klik tombol Edit View Filter. Ini urut ya, untuk New Ball-nya urut dari angka yang paling besar sampai dengan angka yang paling kecil. Klik tombol Edit View Filter, maka muncul kotak dialog. Masukkan ekspresi berikut dalam kotak yang tersedia, yaitu New Ball lebih besar dari 2000. Di sini aku nggak menggunakan tanda kutip lagi, tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1, karena untuk $2.000 ini merupakan tipe datanya numerik ya, bukan ASCII atau bukan date. Sehingga kalau tipe data numerik tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Kemudian kita pilih Analyze, kemudian Count Record, berapa jumlahnya, apakah sesuai di buku. Jumlahnya sesuai di buku, ya ini memiliki 53 strip 200. Jadi memiliki 53 record New Ball yang lebih dari 2000. Kemudian kita akan mencoba lagi mengganti filternya. Yang 2000 di sini kita ganti menjadi 1000. Kemudian kita analyze lagi, count record, klik OK. Jumlahnya menjadi 65 record yang memiliki nilai New Ball lebih dari 1000. Pada filter kali ini dapat ditetapkan lebih dari satu syarat dalam filter yang dipakai. Misal Anda menganggap past due amount atau fin charge atau financial charge dalam indikator terdapat masalah dalam pemakaian kartu kredit, maka keduanya dapat dimasukkan dalam satu ekspresi yang Anda pakai sebagai filter. Misalnya, saya akan coba yang H. Ubah filter menjadi ini dalam kurung New Ball lebih besar dari 1000 or dalam kurung lagi past due amount lebih besar dari 0
or dalam kurung financial charge lebih besar, kemudian kita klik verify. Kemudian kalau udah valid, nah yang dimaksud pada kalimat sebelumnya itu adalah kita bisa memasukkan tidak hanya newball saja. Untuk filter tersebut kita bisa memasukkan past due amount dan fin charge atau financial charge juga. Jadi terdapat 3 filter atau 3 kolom yang digunakan yang ingin kita saring ada 3, yaitu newball, past due amount, dan fin charge. Kemudian klik OK. Tekan enter, yang perintah terakhir tekan enter, pilih analyze round record, terdapat 89 strip 200 record yang memenuhi kriteria tersebut. Kalau sudah benar, kita lanjutkan di nomor 2, quick short pada field past due amount. Jika Anda ingin melihat karyawan yang tidak membayar lunas tagihan kartu kredit pada bulan sebelumnya, perintah quick short pada field past due amount dapat Anda gunakan. Ini saya remove dulu. Remove filter, kemudian balik ke yang awal. Klik kanan pada judul kolom past due amount. Kemudian kita pilih quick short descending. Perhatikan tampilan tabel, terlihat bahwa banyak karyawan yang mempunyai tagihan dari bulan sebelumnya. Ada karyawan yang tidak membayar tagihan pada bulan sebelumnya. Ini kita bisa menghitung sejumlah 20 karyawan yang tidak membayar tagihan. Karena kita urutkan ini dari terbesar sampai dengan yang terkecil. Di sini pada nomor 21 kita udah 00. Jadi sudah tidak ada tagihan. Yang terdapat 20 karyawan yang belum membayar. Kemudian untuk selanjutnya, agar kalian semakin paham, asisten minta dan dosen juga meminta Pak Leono, Pak Niko, untuk kalian mencoba sendiri mengerjakan latihan yang di halaman 24. Ada 3 soal, kemudian nanti kalian import boleh, atau kalian sesuai perintah dari kelas masing-masing, apakah nanti diimport, diekspor, atau dimasukkan ke dalam file Excel atau TXT nanti sesuai dengan ketentuan dari kelas masing-masing. Mungkin sekian dari video tutorial bab 3. Terima kasih.